Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 6376. Karl berkata, Tuan Rothschild, karena kita sedang membicarakan pendapatan. Izinkan kepala bagian keuangan kami menjelaskan tentang situasi keuangan kami saat ini. Steve melambaikan tangannya, jangan khawatir, aku ingin bertanya. Bisakah Anda mengakses data yang diwajibkan oleh Departemen Keamanan untuk Anda segel secara internal? Ya. Kepala bagian teknologi mengatakan. Semua data yang diambil oleh satelit akan langsung dikirim kembali dari satelit kami ke basis data server kami sendiri sesegera mungkin. Dan Departemen Keamanan mensyaratkan bahwa data kami harus disegel dan tidak dapat dipublikasikan sebelum batas waktu berakhir. Steve mengangguk sedikit. Jika persyaratannya hanya bahwa informasi tersebut tidak boleh dipublikasikan. Kalau begitu, semuanya akan baik-baik saja. Setidaknya Charlie bisa mendapatkan data langsung sesegera mungkin. Jadi, Steve bertanya lagi. Jika saya sangat tertarik pada suatu tempat tertentu dan ingin satelit mengawasinya dengan cermat. Saya rasa itu bisa dilakukan, kan? Kepala bagian teknologi mengatakan. Hal itu bisa dilakukan, tetapi jika permintaan ini sering terjadi. Hal ini akan berdampak pada misi penembakan satelit yang semula direncanakan. Steve merasa lega. Setelah membeli perusahaan ini, dia tidak akan menghasilkan uang darinya. Akan lebih baik jika Charlie bisa menggunakannya dengan mudah. Yang terpenting adalah satelit-satelit ini harus terus berputar di langit. Sebaliknya, dia lebih suka semua satelit melintas di atas tempat-tempat yang diminati Charlie dan memotret selama 24 jam sehari. Adapun bisnis asli perusahaan tersebut, ternyata tidak ada apa-apa. Dan sama sekali tidak masalah jika tidak menghasilkan sepeser pun. Sambil memikirkan hal ini, Steve menatap CFO dan berkata, selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan situasi keuangan. CFO tersebut berkata dengan hormat, Tuan Rothschild, Skylinek ini telah melalui 4 putaran pendanaan. Dengan total pembiayaan sebesar $670 juta AS. Pendanaan terakhir dilakukan pada awal tahun lalu. Dengan jumlah pembiayaan sebesar $300 juta. Pendapatan tahunan kami tahun lalu adalah $230 juta AS. Dan laba bersihnya negatif $50 juta AS. Tahun ini belum berakhir, dan pendapatan diperkirakan sekitar $270 juta. Dan laba bersih diperkirakan akan negatif $100 juta AS. Hal ini terutama karena investasi perangkat keras tahun ini relatif besar. Saya akan menjelaskannya secara detail pada bagian aset tetap nanti. Selanjutnya, saya ingin memperkenalkan kepada Anda cadangan kas kami. Investasi eksternal, dan situasi ekuitas. Jika Anda memiliki pertanyaan lain, Anda dapat bertanya kepada saya kapan saja. Steve melambaikan tangannya, menatap Karl, dan berkata dengan serius. Waktu saya terbatas. Saya akan mengizinkan para profesional untuk terhubung guna mendapatkan konten yang lebih detail di masa mendatang. Saya akan memberitahu Anda kebutuhan akuisisi saya. Lalu kita akan menetapkan harga dan langsung memajukan isu-isu inti. Bagaimana menurutmu? Karl langsung berkata, tidak masalah, kami akan mengikuti kecepatanmu. Oke. Steve mengangguk dan berkata, sebelum datang ke sini, saya sudah bertanya-tanya, dan seseorang yang cukup profesional telah mengevaluasi perusahaan Anda untuk saya. Kemungkinan nilainya berkisar antara 3 miliar hingga 4 miliar dolar AS. Tapi Anda juga tahu bahwa valuasi itu sangat fiktif. Bahkan jika valuasi Anda mencapai 4 miliar dolar AS. Itulah harga yang harus dibayar orang lain ketika mereka berinvestasi pada Anda. Saya rasa Anda memiliki prospek yang bagus, dan saya memiliki 400 juta dolar AS untuk diinvestasikan pada Anda sebagai imbalan atas 10% saham Anda untuk bertaruh pada masa depan. Tapi kamu tidak bisa memasukkan 400 juta dolar AS ini ke dalam sakumu. Sebaliknya, dana tersebut akan ditempatkan di rekening perusahaan Anda untuk mengembangkan bisnis Anda. Jika kamu ingin memasukkannya ke dalam sakumu sendiri, ini bukan investasi, tapi ini adalah transaksi ekuitas swasta. Dalam hal itu, tidak akan ada yang mau membayar 3 miliar. Pada saat itu, Steve berkata, tapi saya bisa memberikan Anda sebuah syarat. Hal yang tidak bisa Anda dapatkan di tempat lain. Saya akan langsung mengakuisisi perusahaan Anda seharga 5 miliar dolar AS. Dari 5 miliar dolar AS, saya bisa langsung memberi Anda 2,5 miliar, menjadikan Anda miliarder sejati seketika.
Kalau begitu, kalian semua para pemegang saham harus tetap di sini dan terus membantu saya menjalankan perusahaan ini. Aku tidak akan memberimu gaji tambahan. Namun saya akan memberikan sisa 2,5 miliar dolar kepada Anda dalam 3 tahun ke depan. Setelah 3 tahun, jika aku masih membutuhkanmu untuk tetap di sini, kami akan menegosiasikan kembali persyaratannya. Jika Anda bisa menerimanya, Anda bisa langsung memasuki proses akuisisi hari ini. Jika tidak, saya akan kembali ke New York. Penawaran ini berlaku selama 3 hari. Anda bisa menghubungi pemegang saham lain untuk membahasnya. Jika Anda berubah pikiran, hubungi saya dalam waktu 3 hari. Bab 6377. Valuasi sebesar 5 miliar dolar jauh melebihi nilai pasar sebenarnya dari Skyline. Meskipun Steve memberikan batas waktu 3 tahun untuk mendapatkan uang tersebut, setidaknya tidak ada taruhan performa. Artinya, selama para pemegang saham Skyline menandatangani perjanjian tersebut, uang tersebut akan diterima. Saat ini, hal yang paling tidak dapat diterima untuk ditandatangani adalah perjanjian taruhan. Situasi dunia berubah secepat kilat. Anda mungkin berpikir bahwa industri Anda akan menjadi pusat perhatian dalam 3 tahun ke depan. Namun besok, seluruh industri ini mungkin akan benar-benar hancur. Dalam kasus ini, tidak ada yang berani bertaruh bahwa kinerja di masa depan akan terus meningkat. Oleh karena itu, Carl hampir seketika memiliki jawabannya dalam pikirannya. Dia tidak punya alasan untuk menolak proposal ini. Namun, ia masih berharap untuk meraih manfaat yang lebih besar. Lagi pula, dia berhadapan dengan orang kedua terpenting dalam keluarga Rothschild. Keluarga Rothschild sangat kaya. Kekayaannya setara dengan kekayaan sebuah negara. 5 miliar dan 6 miliar, bagi mereka, mungkin seperti 50.000 dan 60.000 di mata orang-orang kelas menengah biasa. Wajar jika Anda mengeluarkan sedikit lebih banyak uang ketika Anda menyukai sesuatu. Setelah memikirkan hal ini, dia berkata kepada Steve, "Tuan Rothschild, kami dapat menerima persyaratan proposal Anda. Namun, valuasi perusahaan sedikit lebih rendah dari ekspektasi kami. Kami berharap dapat meningkatkan valuasi Skyline menjadi 6 miliar. Jika Anda setuju, kita bisa menandatangani kontrak kapan saja." Steve bukanlah orang bodoh. Dia tersenyum tenang dan berkata, "Penawaran ini didasarkan pada minat pribadi saya di industri satelit penginderaan jauh. Jika saya menganalisis nilai sebenarnya dan ruang pengembangan Skyline berdasarkan pasar yang rasional, saya sama sekali tidak akan datang ke sini. Jadi, harga ini adalah harga maksimal yang bisa saya berikan. Saya dapat meyakinkan Anda bahwa tidak akan ada ruang untuk kenaikan harga. Mengenai apakah ada ruang untuk penurunan harga, aku tidak bisa menjaminnya padamu." Sikap Steve membuat Carl berada dalam dilema. Dia tidak tahu apakah Steve mengatakan yang sebenarnya atau sengaja berbohong untuk menipu dirinya sendiri. Yang terpenting sekarang adalah mencoba mencari tahu apakah Steve bertekad untuk mendapatkan Skyline karena alasan tertentu. Jika memang demikian, dia tidak akan melepaskan uang sebesar 6 miliar dolar itu. Tak peduli bagaimanapun dia menjelaskan dan membela diri, dia pasti akan menang pada akhirnya. Namun jika tidak, dia mungkin akan kehilangan kesempatan sekali seumur hidup untuk keluar dari kesulitan karena tawaran 6 miliar tersebut. Melihat Carl ragu-ragu, Steve mengeluarkan ponselnya dan berkata dengan tenang, "Sepertinya 3 hari terlalu lama untukmu. Beri Anda waktu 3 menit untuk memikirkannya. Selama Anda mengatakannya, uang tunai sebesar 2,5 miliar akan masuk ke rekening Anda dalam waktu 10 menit. Jika Anda mengatakan tidak, atau mengatakan sesuatu yang tidak berhubungan dengannya, saya akan segera menghentikan akuisisi dan kembali ke New York. Anda yang memutuskan, dan hitung mundur dimulai." Carl sangat gugup hingga hampir berkeringat dingin. Perasaan ini seperti bermain game menjawab pertanyaan dan melewati level. Jika dia menjawab pertanyaan terakhir dan mengumpulkan banyak bonus, dia bisa memenangkan lebih banyak bonus jika dia memilih untuk menjawab pertanyaan ini. Namun, begitu dia kalah, semua bonus sebelumnya akan dihapus. Jika dia menyerah pada pertanyaan terakhir, bonus yang terkumpul dapat dimasukkan ke dalam kantongnya dan tidak akan ada lagi risiko. 2 menit berlalu dengan cepat, dan Steve mengingatkannya. Ini menit-menit terakhir. Jika Anda masih belum bisa mengambil keputusan, saya akan kembali dalam 1 menit. Carl menatap Steve, ragu sejenak. Dan akhirnya ia mengambil keputusan dan berkata dengan lantang,
Ya, saya memilih ya. Setelah itu, dia langsung menghela napas lega. Steve mengangguk dan berkata, berikan saya informasi rekening bank semua pemegang saham Anda. $2,5 miliar akan sesuai dengan bagian masing-masing orang. Dan semuanya akan dibayar dalam waktu 10 menit. Carl berseru. Pak Steve, bukankah kita perlu menandatangani perjanjian kerangka kerja? Lalu menunggu audit sebelum membayar? Bab 6378. Proses akuisisi normal sangat rumit. Untuk memastikan bahwa perusahaan yang diakuisisi tidak memiliki jebakan tersembunyi, pihak pengakuisisi harus mempekerjakan tim audit profesional untuk melakukan audit yang ketat. Tugas utama adalah memeriksa apakah situasi yang dinyatakan oleh pihak lain itu benar. Proses pembayaran baru akan dimulai setelah dipastikan tidak ada masalah. Namun, pendekatan Steve mengejutkannya. Dia bahkan tidak menandatangani perjanjian kerangka kerja. Apalagi di audit, malah langsung dibayar $2,5 miliar. Ini terlalu konyol. Melihat ekspresi terkejut Carl, Steve berkata dengan tenang. Tidak seorang pun di dunia ini yang bisa menipu uang dari kita. Karena Anda telah menyetujui tawaran saya akan membayar uang itu cepat atau lambat. Tidak masalah apakah saya membayarnya lebih awal atau terlambat. Jika ada masalah dengan audit, aku punya banyak cara untuk membuatmu mengembalikan uang itu beserta bunganya. Carl langsung mengerti. Bagi keluarga Rothschild, mereka tidak perlu khawatir ada orang yang gagal membayar uang yang mereka bayarkan. Di Amerika Serikat, jika seseorang berani gagal membayar tagihan rekening keluarga Rothschild, pihak lain pasti akan membayar harga yang mahal. Sekalipun Steve memberinya uang terlebih dahulu, dia tidak akan pernah berani menjebaknya dalam proses akuisisi selanjutnya. Apalagi mengambil uang lalu tidak mengerjakan pekerjaannya. Maka, ia langsung berkata dengan penuh semangat dan rasa terima kasih. Tuan Rothschild sangat mempercayai kami. Kami pasti tidak akan mengecewakanmu. Steve mengangguk dan berkata, setelah uangnya tiba, saya akan memberikan alamat antarmuka kepada Anda. Anda harus membuka hak akses semua data dalam basis data Anda ke antarmuka ini dalam waktu sesingkat mungkin. Penyambungan data itu seperti penyambungan listrik. Antarmuka ini mirip dengan stop kontak di rumah. Setelah antarmuka dibuat, antarmuka tersebut dapat digunakan oleh perangkat lain untuk mendapatkan listrik atau data melalui antarmuka tersebut. Selama antarmuka basis data Skyline dan antarmuka model AI dapat saling beroperasi, model AI dapat terus-menerus mengambil data dari basis data Skyline. Tentu saja Carl tidak punya alasan untuk menolak permintaan Steve. Dia berkata tanpa ragu-ragu. Tuan Rothschild, yakinlah bahwa kami dapat membagikan semua data kami melalui antarmuka ini kapan saja. Steve tersenyum dan berkata, bagus sekali, saya senang berbisnis dengan orang seperti Anda. Setelah antarmuka data dibuka, informasi orbit satelit Anda juga akan disinkronkan. Di masa depan, apa yang akan menjadi fokus pengambilan gambar satelit Anda? Orang-orangku akan memberitahumu, lakukan saja. Carl mengangguk dan berkata dengan cepat. Baik, Tuan Rothschild, semuanya berada di bawah perintah Anda. 1 jam kemudian, semua pemegang saham Skyline menerima bagian mereka dari uang akuisisi. Setelah pembayaran sebesar $2,5 miliar AS dilakukan, Steve bahkan tidak mau membuang waktu untuk menandatangani kontrak. Maka ia segera menelepon Charlie dan melaporkan kepadanya. Tuan Wade, akuisisi Skyline pada dasarnya telah selesai. Kita bisa mulai terhubung ke basis data dan mengambil data. Charlie sangat gembira. Sebagai warga negara Tiongkok, dia tidak bisa membeli perusahaan Amerika. Namun Steve memahami semuanya hanya dalam beberapa jam. Efisiensi ini sungguh menakjubkan. Sekarang Skyline sudah ada di tangan. Langkah selanjutnya adalah melihat bagaimana menggabungkan model AI dengan data Skyline untuk memaksimalkan efektivitasnya. Jadi, Charlie membawa Maria untuk bertemu dengan Abren dan Duncan untuk berdiskusi. Abren mahir dalam bidang teknologi, jadi dia berkata kepada semua orang. Data dalam basis data Skyline sudah sangat banyak. Akan membutuhkan waktu lama bagi kami untuk mengambil data dalam jumlah besar melalui antarmuka tersebut. Jadi saya sarankan agar kita pertama-tama memilih rentang wilayah dan membiarkan AI mengambil citra satelit dari area tersebut dari basis data Skyline terlebih dahulu. Lalu biarkan AI meningkatkan kualitas gambar. Dengan cara ini,
kita dapat memusatkan daya komputasi pada area tertentu dan mendapatkan hasil lebih cepat. Duncan berkata, dalam hal ini, mengapa tidak dimulai dari Lagos? Dan dapatkan data citra perusahaan ekstraksi minyak di dekat Lagos agar AI dapat menganalisis dan mencari tahu di mana Warriors Den berada. Mari kita kesampingkan dulu dan cari tahu penyebabnya. Bab 6379. Kata-kata Duncan membangkitkan semangat semua orang. Wajah Maria yang masih muda tiba-tiba terangkat. Dan dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan berkata, apa yang dikatakan Inspektur Lee masuk akal. Apapun yang terjadi, kita harus mencari tahu terlebih dahulu. Saudara Charlie akan menangani mereka cepat atau lambat. Duncan tersenyum tipis, lalu menatap Charlie lagi dan berkata dengan serius. Pak Wade, kita sudah membicarakan ini sebelum model AI diluncurkan. Ide saya adalah untuk menemukan cara untuk melacak informasi kantor 5 gubernur militer dari sarang prajurit. Termasuk namun tidak terbatas pada lokasi stasiun mereka, struktur organisasi, dan terutama identitas kelima orang yang disebut Gubernur Agung ini. Kemudian, Duncan berkata, jika kita mendesak, berdasarkan informasi yang telah diperoleh Tuan Wade sebelumnya. Orang yang bertanggung jawab atas Afrika di antara 5 gubernur militer seharusnya adalah kantor gubernur militer kanan, kan? Charlie mengangguk, ya, itu adalah kantor gubernur militer kanan. Duncan berkata, menempatkan basis mereka di Nigeria hanyalah langkah pertama. Karena pangkalan tempat prajurit yang gugur ini dimakamkan termasuk dalam kantor gubernur militer kanan. Hal itu pasti terkait dengan kantor gubernur militer kanan. Jika kita menggunakan model AI dan menggabungkannya dengan basis data Skyline, kita mungkin bisa menemukan petunjuk yang relevan tentang kantor gubernur militer kanan. Jika kita bisa memanfaatkan kesempatan untuk menghancurkan markas besar kantor gubernur militer kanan, ini pasti akan sangat membantu Warriors Den. Pukulan besar. Mata Charlie berbinar dan mereka bertanya kepadanya. Apa ide spesifik yang dimiliki Inspektur Lee? Duncan menjawab, untuk memancingmu ke dalam perangkap. Warriors Den telah mempersempit petunjuk lokasi mereka di Nigeria menjadi 7 atau 8 ladang minyak. Namun, jika Anda ingin mengetahui secara spesifik siapa yang berasal dari 7 atau 8 ladang minyak ini, Anda tetap harus pergi ke Nigeria dan kemudian membongkar barang-barang yang mereka sebarkan secara diam-diam. Periksa barang dan rute transportasinya, lalu cari tahu ke ladang minyak mana dari 7 atau 8 ladang minyak tersebut barang-barang itu dikirim. Namun, kita tentu tidak bisa pergi ke Gunung Harimau jika mengetahui ada harimau di gunung itu. Jadi ide saya adalah karena kita sudah memiliki model AI dan bahkan memiliki data informasi tentang cakrawala kota. Bisakah kita menggunakan AI untuk menganalisisnya dan melihat apakah AI dapat menemukan targetnya? Maria di samping bertanya dengan sedikit ragu. Inspektur Lee, sulit bagi AI untuk membuat penilaian yang akurat tanpa informasi yang cukup, bukan? Terkadang saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang lebih sulit kepada AI. Mereka tidak terlalu teliti. Jika pertanyaannya sulit, mereka seringkali menjawab secara tidak bertanggung jawab berdasarkan konten sepihak yang mereka ketahui. Ya, kata Duncan. Ini akan menguji seberapa berbeda AI kami dari AI lainnya. Kita bisa membiarkannya menganalisis masalah itu sendiri terlebih dahulu. Lalu, sajikan proses dan dasar analisisnya setelah menarik kesimpulan. Apakah kita akhirnya mempercayai dan menerima kesimpulannya bergantung pada penilaian kita sendiri. Duncan berkata, dari kemarin hingga sekarang, saya telah mempelajari model AI ini. Daya komputasinya memang sangat dahsyat. Namun, hal itu masih sedikit kurang dalam hal pemikiran logis. Pada dasarnya, ini lebih seperti anak jenius yang membutuhkan bimbingan dan pelatihan terus-menerus. Ide saya saat ini adalah memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat jika saya bisa melatihnya untuk memiliki kesadaran investigasi kriminal tertentu. Charlie berkata, Inspektur Lee, sekarang kita sudah memiliki arah umum. Tidak ada salahnya kita coba saja. Antarmuka Cakrawala telah mulai menangkap data. Dan prioritasnya adalah mengumpulkan data-data relevan dari Nigeria. Anda bisa langsung mulai melatih AI. Duncan mengangguk dan berkata, baik, Pak Wade, saya akan mencobanya. Kemudian, Duncan mengajukan pertanyaan kepada AI. Pertanyaannya adalah, jika salah satu perusahaan berikut ini kemungkinan menyembunyikan ribuan orang di dalam perusahaan tanpa diketahui. Menurutmu mana yang paling mungkin terjadi dan mengapa?
Kemudian, nama-nama 7 ladang minyak yang termasuk dalam cakupan tersebut diberitahukan kepada model AI. AI dengan cepat mulai berpikir dan melakukan perhitungan sendiri. Lembaga tersebut mengumpulkan informasi yang relevan tentang ladang minyak ini. Kemudian menganalisis dan membandingkan data tersebut. Setelah beberapa detik, ia menjawab. Saya rasa perusahaan yang paling mungkin menyembunyikan ribuan orang adalah Rafael Oil. Alasannya adalah karena saya membandingkan informasi relevan dari 7 perusahaan minyak di Kongres Buruh Nigeria. Jumlah karyawan terdaftar di perusahaan ini adalah yang paling sedikit di antara 7 perusahaan minyak. Namun kapasitas produksinya menempati peringkat kedua di antara 7 perusahaan minyak tersebut. Rasio output per kapita perusahaan ini telah jauh melampaui standar normal industri ekstraksi minyak Nigeria. Hal ini membuktikan bahwa ada lebih banyak pekerja tak dikenal yang bekerja untuknya. Bab 6380. Duncan berkata, Anda juga perlu mempertimbangkan kemungkinan adanya karyawan yang tidak terdaftar. Dimensi statistik Anda adalah data informasi karyawan. Dan data informasi karyawan berasal dari Kongres Buruh. Ini berarti bahwa hanya karyawan resmi yang telah bergabung dengan serikat pekerja di ladang minyak yang akan dicatat oleh Kongres Buruh. Jika mereka menggunakan sejumlah besar karyawan informal yang tidak terdaftar, penilaian Anda mungkin bias. AI menjawab setelah beberapa detik. Apa yang kamu katakan masuk akal. Saya memeriksa informasi terkait dari semua pekerja informal di Nigeria dan melihat sejumlah besar laporan dan catatan tentang karyawan informal yang terluka atau meninggal saat bekerja. Sepertinya situasi ini sangat umum terjadi di Nigeria. Duncan berkata kepada semua orang. Kemampuan eksekusi AI memang sangat kuat. Sederhananya, memperoleh dan mengumpulkan data yang relevan. Jika tidak ada saluran resmi, mungkin juga membutuhkan banyak tenaga kerja, sumber daya material dan waktu. Bagi AI, itu hanya masalah hitungan detik. Setelah itu, Duncan bertanya lagi kepadanya. Coba pikirkan dari sudut pandang yang berbeda. Apakah ada cara lain untuk memverifikasinya? Setelah beberapa detik, AI menjawab. Saya baru saja memperoleh informasi basis datanya melalui celah keamanan di bagian depan situs web Departemen Penyediaan Listrik Nigeria. Dan memperoleh data konsumsi daya bulanan dari ketujuh perusahaan tersebut. Kemudian, melalui celah-celah basis data Departemen Perminyakan Nigeria dan Departemen Pajak, saya memperoleh data produksi bulanan dari 7 perusahaan tersebut. Berdasarkan kedua data ini, saya menghitung konsumsi daya per unit dari 7 ladang minyak tersebut. Yaitu, jumlah listrik yang masing-masing mereka butuhkan untuk memproduksi 1 ton minyak. Di antara mereka, KS Oil Company memiliki konsumsi daya per unit tertinggi. Angka tersebut 15% lebih tinggi daripada rata-rata 6 perusahaan lainnya. Dengan kata lain, KS menggunakan tambahan 15% listrik. Saya punya alasan untuk menduga bahwa bagian listrik ini digunakan untuk kebutuhan hidup ribuan orang tersebut. Jadi sekarang ini adalah hal yang paling mencurigakan. Duncan mengangkat alisnya dan tersenyum. Ini cukup cerdas, dan sungguh menakjubkan bisa mendapatkan begitu banyak data non-publik dalam waktu sesingkat itu. Charlie bertanya kepadanya, jadi, KS Oil ini benar-benar sangat mencurigakan? Duncan menggelengkan kepalanya, belum pasti. AI tidak cukup memahami sifat manusia dan akan mengabaikan banyak faktor objektif. Setelah itu, dia berkata kepada AI. Anda belum mempertimbangkan kemungkinan adanya ladang minyak yang menyembunyikan kegiatan produksi. Meskipun data konsumsi daya yang mereka tinggalkan di Departemen Pasokan Listrik kemungkinan besar tidak dipalsukan. Begitu sebuah perusahaan minyak tertentu menyembunyikan produksinya. Hal itu secara tidak langsung akan meningkatkan konsumsi daya unit yang Anda sebutkan. Dengan kata lain, jika ladang minyak KS tidak menggunakan tambahan 15% listrik, namun diam-diam menyembunyikan 15% dari kapasitas produksinya. Kalau begitu, penilaianmu salah lagi. AI tersebut langsung menjawab, Anda benar. Saya mencari informasi tentang produksi tersembunyi Nigeria. Negara ini selalu memiliki masalah serius dengan penyelundupan minyak. Dan menyembunyikan produksi adalah rahasia umum di industri minyak negara ini. Jika KS Oil menyembunyikan produksinya, kredibilitas data ini akan sangat berkurang. Jika ketujuh perusahaan ini menyembunyikan produksi mereka dalam berbagai tingkatan, data konsumsi daya per unit akan kehilangan maknanya. Duncan menambahkan,
Anda seharusnya lebih mempertimbangkan sifat manusia, terutama psikologi para kriminal. Terkadang, ketika para penjahat terlibat dalam tindakan ilegal yang serius, agar sebisa mungkin menghindari paparan, mereka akan berusaha semaksimal mungkin untuk mematuhi hukum dalam aspek-aspek lainnya. Apakah ini memberi Anda inspirasi? Kata-kata Duncan membuat Ai terdiam selama 1 menit. Semenit kemudian, tiba-tiba mesin itu menjawab. Saya telah memilah dan mempelajari semua buku yang berkaitan dengan psikologi kriminal, serta kasus-kasus kriminal klasik dari seluruh dunia. Mulai sekarang, dalam insiden ini, saya akan menganggap psikologi kriminal sebagai faktor yang berpengaruh. Dengan indeks pengaruh sebesar 50%.